Marane nu hayang si Bojan out anjing parah anjing. Ya mudah-mudahan bisa dipanggil timnas lah. Ulah karunya made. Nya kita ulah Ulah kita. Bojan Bernardo sok. Nu menang kudu gondrong. Persib bukan sekadar nama, ada cinta di dalamnya. Tangis tawa kita bersama, Blue Boys ada karena itu semua. Biru menyala selamanya, Persib hidup di jiwa. Halo, balik lagi di Blue Boys, tempat di mana orang-orang tiba-tiba jadi pelatih berlisensi YouTube, Wasit bersertifikat replay. analis bersertifikat pipa karir mod. Sebelum lanjut ke obrolan, jangan lupa di subscribe, di notifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan obrolan-obrolan dari kami Blue Boys. Oke, kita lanjut ke obrolan pembahasan tentang hasil kemarin bermain menjamu melawan Madura. Nah, di sana kita sedikit ya awalnya agak ragu lah mungkin ya, karena kan Bojan tidak bisa mendampingi tim. Terus kemudian Igor Tolik juga ada ya mungkin sedikit track record pas melawan Malut sempat kalah kan. Ya mungkin kita juga ada khawatir, tapi ternyata malah pesta gol kemarin, di luar dugaan lah. Sedangkan kita kemarin di obrolan sebelumnya kan kita prediksi 3-0 ya paling besar. Ternyata ini 5-0 lebih. Nah, Alhamdulillah ya. Terus kira-kira dari hasil pertandingan kemarin yang bisa disoroti apa aja nih? Dari starting line up mungkin ya. Starting line up mengejutkan sih. Gak nyangkanya. Gak nyangka. Gitu. Karena benar Berginho berperan sebagai pengganti Tom Hay lah ibaratnya ya. Kemarin. Pengatur lalu lintas sebenarnya. Pengatur lalu lintas. Yang line up yang nggak bisa diprediksi sama siapapun lah kemarin asli. Ini kan biasanya Persib itu kan jenuh gitu tah. Sekarang udah mulai membuat gebrakan gitu lah. Ya. Mungkin dari beberapa permainan sebelumnya, strategi sebelumnya mungkin ada evaluasi tambahan mungkin dari Bojan Hodak. Mungkin ya bisa diterapkan dengan baik oleh Coach Igor. Sebenarnya mah meskipun Bojan di di tribun juga pasti kan sebelumnya ada meeting dulu ya, persiapan mungkin kan. Itu taktik-taktik Bojan. Igor mah tinggal pelaksana saja. Instruksinya dari Bojan. Terus kan kemarin teh sempet kan sebenarnya formasi Persib teh 4-3-3 kan. Nah, tapi pas ketika dalam penguasaan bola pas build up teh si Putros teh jadi nambah slot center back jadi 3, jadi asa 3-3-5-2 gitulah makanya. Si Kakang bisa ke depan, si Aliano bebas ke depan. Jadi saling membackup satu sama lain. Putros, Eliano, Berginho mungkin tetap di depan ya untuk attacking. Buat Eliano sama Putros itu bisa saling backup. Kalau misalkan Eliano overlap, Putros enggak, Putros di belakangnya gitu. Tapi posisi si Putros kamari mah asa medetnya bagus banget gitu. Putros sama Eliano wah bergantian lah, enakin mainnya. Jadi bisa membackup kan gelandang tuh kemarin tuh Putros, Lucho, Berginho sebagai attacking ya. Jadi posisi si Putros sama si Lucho teh saling bergantian. Jadi kalau misalkan si Putros ada overlap ke depan, si Lucho itu di belakang. Kalau untuk posisi di back sayap, si Eliano yang suka overlap, maju ke depan, itu posisi si Eliano di backup sama si Barba. Tapi berarti sama si Kakang gini kalau sekarang ya, ke depan. Kakang ke depan, Matrikardi Ya lebih ke kanan. Lebih ke kanan. Tapi kemarin
peran Eliano kita lebih hampir ngegol Iya. Ya. Oh, neku ka tengah Kita- gitu. Ya. Kamari mah sebebas bisa Eliano. Banyak menciptakan peluang si Eliano. Karena selama Eliano tuh sok rada takut gitu buat masuk kemarin mah Dua Iya. kali lah menurut saya, 2 kali nge-shoot. Kali. dia punya kesempatan Peluang. Terus berbicara dengan jumlah gol yang banyak tuh kemarin kan striker yang dimainkan tuh mencetak gol semua kan kemarin kan Ya, si Baros satu Ramon 2, Bres. Ramon Bres Ujung satu. Nah kira-kira ini teh bisa disebut apa ya, puasa gol teh terbayar gak sih gitu. Soalnya kan kalau lihat kemarin-kemarin jadi si striker tuh kayak belum menemukan jati diri gitu kan. Jadi kan kadang-kadang satu pertandingan lebih condong ke si Andre Jung, kadang-kadang ke si Ramon, kadang-kadang ke Baros. Sedangkan kemarin semua yang dimainkan bisa mencetak gol. Tapi sayangnya si Castel Nggak masuk di DSP Castel. Castel. Apakah strategi juga buat nanti pertandingan selanjutnya atau gimana? Mungkin ini berbenah dari yang kemarin Persita ya. Cuman 1-0 dan mungkin Bojan juga membuktikan bahwa Persib itu nggak cuman jisong aja gitu. Cisong. Mulai berbenah, mulai dari Kakang. Kakang juga kemarin kan udah ke depan tapi crossingnya belum ada yang akurat. Ya Pertandingan sebelumnya kemarin kita lihat Kakang memberikan assist. Ramon juga kan biasanya dia pressing ya, main pressing, cari bola. Kalau kemarin si Ramon tuh positioning, jadi striker positioning. Nah yang ini si siapa, William Barros itu mentality apa, rebound mentality. Nah rebound mentality-nya tumbuh bagus lah. Bola rebound. Dua Bres Ramon mungkin keteterannya sama Madura tuh keteterannya pas gol pertama. Sebenarnya sama semua tim yang ngelawan Persib itu hampir semuanya parkir bus dulu. Pasti semuanya bertahan. Cuman kemarin begitu gol Ramon, assist dari Kakang, mulai tuh agak goyah si Madura. Muncullah assist dari Berginho itu lebih bebas. Kalau kemarin pas yang Madura mah ya, Iya, pas di tengah dia lebih bebas, kiri kanan ngasih umpan. Wah arek-arenakeun lah kemarin mah ngelihatnya juga si Berginho teh asa jongjon gitu ngelihat Berginho. Permainan dia kan dengan tiki takana sampai sasentuh kan anu nya kita juga kan pas lihat Neraca Buri lah gitu kan main dengan sentuh efektif kan indah gitu ya. Ternyata Persib juga bisa. Bisa. Ya mungkin itu jadi pelajaran buat Persib, dipelajari kurangnya apa pas kemarin main di Asia, sekarang dipraktekkan sama Persib. Jadi Terbukti kemarin. Siga nyerap ilmu lah gitu Ya, ya pengalaman. Saya dari awal juga percayalah Bojan mah udah pinter gitu. Ya, dari awal juga percaya Bojan mah pinter lah karena taktik mah ya memang secara kelihatannya kayak yang monoton gitu ya, bertahan nyerang, bertahan counter attack ya itu strategi Bojan gitu. Mau nggak mau ya itu strategi gimana caranya mendapatkan 3 poin. Main indah juga kalau nggak 3 poin mah percuma kan gitu. Jadi ya kemarin membuktikan bahwa Persib itu bisa lebih gitu, bisa lebih mencetak gol, tidak hanya Jisong gitu, bisa sampai 5-0 yang prediksi kita sebelumnya ya 3-0 lah gitu, 3-0 ternyata bisa lebih. Alhamdulillah juga Ramon semakin kesini mungkin dia lebih percaya diri lagi karena dijadikan starter. Biasanya dia jadi pengganti di menit 80, di menit 70 biasanya pengganti. Kalau kemarin dia jadi starter lebih percaya diri, kayaknya dia pengen membuktikan. Pasti pengen membuktikan. Kalau kan ya kompetitif pisan lah. Kompetitif Ya. Striker berapa? Castel, Baros, Jung, ya Ramon. Pastinya kan
itu pasti rotasinya juga ya banyak pilihan gitu kan Bojan. Jadi ini waktunya membuktikan, dan cara bermain Persib juga bener-bener kayak final gitu. Ya, Semua pertandingan final gitu. Iya, ya benar. ya kalau apa ya istilahnya mah mungkin berkaca dari setelah kegagalan dari Asia gitu kan, semua pemain juga mungkin refleksi, terus tim juga saling menganalisa ulang lah gitu ya. Makanya kemarin pas dimain sama Madura itu si Kakang kan mulai punya kontribusi lah, Iya. ngasih asis, terus permainan Andrew Jung juga agak bisa membuka ruang. Biasanya positioning ya. Nah, ya jadi apa ya istilahnya teh, si striker yang tugasnya biasanya si Jung itu positioning, ternyata dia bisa melebar juga membuka ruang. Ya terbukti kan meskipun di babak kedua si Jung masuk cuma nambah 1 gol, tapi ya permainan tetap indah. Tapi kalau misal si Kastel masuk ya bisa jadi ya. Kastel Ya, bisa ada bisa peluang, gol, ada bisa aja peluang. ngegolin dia. Soalnya si Castelge bisa membuka ruang. Membuka ruang. Ya. Kastel kan tipenya buka ruang. Ya, punya kecepatan juga. Ini jika nama ya meren kan nama strategi, berarti kan nggak apa namanya tuh, bukan dalam satu pertandingan itu tuh kita harus memainkan semua pemain yang ada gitu kan. Ya harus ada strategi juga kan, demi mengunci gelar juara juga kan. Iya. Apalagi kan sisa pertandingan kandang tuh cuma 5 5 kali lagi. dari total berapa sih? Sisa 12 lagi. 12, berarti kalau 5 kandang, 7 tandang. 7 7 away. away. Nah, itu berarti kan harus dimaksimalkan ya. Ya. Harus 100% GBLA 3 poin. Bisa lah ya. Bisa tuh. Bojan Hodak. Bojan Hodak. Di tahun kemarin juga kelihatannya mah kalau diingat-ingat gitu ya, produktivitas gol tahun kemarin sama sekarang teh nggak beda jauh. Maksudnya tahun kemarin juga di putaran pertama mah masih rada minim gol gede gitu. Cuman pas putaran kedua ada tuh yang selisih golnya gede tuh pas lawan apa ya lupa tahun kemarin. Nah, kalau misalkan Bojan udah nemuin taktik permainan seperti itu, kedepannya suka bakal ada lagi yang lebih. Kemarin juga lebih kejutan deh. lebih kejutan lagi. Kemarin juga lihat Ramon di wawancara gitu pas mau pulang katanya tuh ini belum seberapa cina. Nanti mungkin besok-besoknya ada yang lebih. Berarti dia tuh udah bisa ngukur diri lah. Nah, misalnya udah mulai ya, enakin lah. ya. Dan terbukti kan kemarin sejarah seredatnya. Iya. Ya. Mungkin Kemarin sentuhan lagi ngepasnya. Ya, pas jadi gol kedua lagi. Das. Jadi ibaratnya mah ini teh belum seberapa gitu. Ini malah baru dimulai taktik Bojan yang sebenarnya tuh ini gitu. Ya, soalnya kan ya terlihat lah crossing yang efektif itu kan biasanya mah crossing teh suka nunggu dekat garis corner lah gitu ya, kita umpan. Sekarang kan di sebelum itu teh udah ada crossing enak dulu gitu. Ya, benar. Jadi mungkin perubahan dari sisi strategi si Bojan itu yang mungkin kemarin kan sempat ramai juga ada yang bilang punduh ngantuk gitu kan, cuma 1-0 ternyata kan langsung dibalas dengan hasil Dibungkam. Nah kira-kira nih ya untuk melihat peta persaingan nih, kira-kira yang punya peluang itu siapa aja nih yang berarti bisa tinggal, mungkin saling bersaing? Berarti tinggal 3 menurut sekarang yang paling deket ya. Yang 1, 2, 3. Kemarin kekalahan Malut menjadi semakin jauh tuh poin. Ya, Jadi sama berarti Borneo sekarang tuh persaingan berarti tinggal 3, 3. Persija, Borneo sama Persib. Ya. Nah, nanti nih minggu depan Senin, Selasa tuh. Senin Selasa tuh itu pertandingan yang menentukan lah gitu. Pertandingan yang menentukan ya big match lah semua ya. Mulai dari Senin Persib Persebaya itu big match. Yang besoknya Borneo Persija big match. Itu semua menentukan posisi. Iya, betul. Ya, berarti intinya mah
bilang nanti lawan Persebaya mungkin kita juga jangan sampai kecolongan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan mah bisa meraih hasil maksimal 3 poin lah, Ya. mudah-mudahan. Soalnya bahaya juga kalau nggak sampai dapat 3 poin. Ya. Ini power lamun ti Soledad soalnya gitu. jaraknya deket kan. Jaraknya deket gitu. Jadi enak mah orang teh tong mikir anjing nah si Tom Hay temainnya nah teu dipaenkeun. Nah, Meskipun teu dipaenkeun ge tapi Bojan boga opsi lain anu bisa ngahasilkeun poin gitu. ya Meskipun teu aya Tom Hay ge tapi tetep ge bisa Jalan. menang. Berkaca dari tahun lalu, Heeh. berkaca dari tahun lalu pemain cedera, tapi Bojan masih bisa muter-muter Tah eta. strategi gitu. Nah, nanti lawan Persebaya teh rencananya Tom Hay baru siap dimainkan. Nah, mungkin nanti ada strategi khusus lagi buat lawan Persebaya. Bisa jadi. Ini permainan kemarin pasti kan mungkin pemain-pemain Persebaya, pelatih Udah Persebaya ngebacanya. lihat nih permainan Persib ya, kemarin pasti. kayak gini. Wah, nah Bojan mikirnya pasti dia punya strategi lain buat ngalahin Persebaya gimana. Buat ngalahin tim-tim lain tuh beda-beda strateginya. Iya, ya. kelihatan. Soalnya kan kalau dilihat-lihat mah ya hampir semua klub di Liga 1 itu bermain dengan pola kecepatan. Iya. Serangan balik gitu. Kalau Persib kan lebih condong apa ya, istilahnya Penguasaan dulu. penguasaan bola. Jangan Posisi sampai yang kehilangan gitu bola. kan. Jadi lebih mengontrol lah gitu ya. Jadi supaya enggak apa istilahnya mah masukkan ke bola gitu kan. Itu long ball, micen. Kemarin lebih banyaknya kita kalau memang buntu di depan balik lagi ke belakang, nyari lagi itu. Soalnya kan kalau semua ya tadi betul kata ini pas ketika semua tim bermain lawan Persib itu ngegunung di tengah gitu kan. Jadi ya kasarnya pemain anu profesional wae bingung. Bingung. Kan apalagi kita ya pemain pasti kan geus we meureun kuliah mah tajong meureun eta kumaha shoot lah gitu. Hayo cenah ka tukang deui main teh di tukang gitu. Padahal itu teh kan mikir ya gimana caranya bisa masuk ke pertahanan gitu. Ya itu salah satunya yang dilakukan sama Barba. Ya. Ya, sebagai kapten dia sebagai pemimpin kelihatan lah Leader. kemarin mah ya. Ke Teja juga ada momen ketika mau back pass ke Teja si Barba itu nunjuk-nunjuk kayak apa istilahnya kan agak-agak buka dikit lagi gitu. Jadi sebelum dioper teh dia nunjuk sebelah sini. Nah pas dia udah gerak baru dioper. Jadi nggak asal back pass gitu. jadi komunikasinya udah mulai lebih apa ya? Lebih nyaman, lebih rapi. Lebih rapi komunikasinya lini belakang back sama kiper gitu sama Teja. Ya buktinya clean sheet gitu. Ya. Kalau komunikasi kacau ya mau clean sheet sebenarnya namanya. Jadi meninggalkan cara permainan terus benar organisasinya gitu. Iya. Jadi siganya memang kan banyak nya mengucilkan lah juga Indonesia itu kurang enak ditonton. Karena meninggal kemarin main Persib asa bisa terus ngajaga konsisten itu ini enakin. Bisa lebih dominan lah mungkin di liga. Ya jadi Persib mah pemain pelapisnya juga bagus lah maksudnya. Iya. Itu jomplang gitu ya. Jomplang jadi sama gitu. Jadi pemain pelapis Kalau keduanya. ada yang cedera atau apa masih ada inilah. Jadi pemain itu mengandalkan satu orang gitu. Di awal-awal musim starter di sayap serang Beckham. Sekarang Sadil lebih sering diturunkan. Mungkin awal-awal musim Sadil emang belum perform. Sini-sini mungkin Bojan lihat ada peningkatan dari Sadil makanya dipainkan terus. Kemarin kan Dewangga sebelumnya juga turun ya. Sebelumnya Sadil banyak bawa guys. Kemarin mah rada simpel. Kelihatan ada peningkatan sih dari Sadil. Ya, kemarin juga si Bojan itu sok bilang kan ya. Jadi kita itu memainkan pemain bukan karena misalkan ini jarang bermain kita mainkan aja kan. Jadi Bojan itu berkaca dari beberapa latihan sebelum bertanding apakah si pemain ini kondisinya lagi bagus nggak atau mungkin di main PS mah dengan kerhejo dari ke atas gitu berarti bisa main. Berarti berem bukan berdasarkan feeling semata lah gitu. Jadi ada hasil datanya gitu bahwa si pemain ini udah siap nih. Jadi si Bojan mah pelatihnya tipikal yang dia harus tahu karakter si pemain teh
kayak gimana. Tiap pemain teh si Sadil permainannya kayak gini, Beckham kayak gini. Jadi dia tuh punya ngasih strategi khusus kalau misalkan dipercaya dimainkan, dia harus nurut Ya, strategi si Bojan. Kamu Iya. tuh harus gini mainnya. Kamu harus gini. Jangan sampai kayak Iya. mungkin William ya yang nggak diperpanjang sama Persib. Ya mungkin salah satunya karena itu, karena beda visi mungkin sama Iya. Bojan Hodak gitu. Ya kan namanya istilahnya mah apa ya, kalau di suatu tim itu kan yang lebih punya vokal kan memang pelatih atau manajer lah. Iya. Jadi pemain harus mau nggak mau harus manut. Ya. Nah ini untuk selanjutnya nih, kan Tom Hai kemungkinan nanti main nih lawan Persebaya. Kira-kira prediksi Bojan seperti apa? Soalnya kan waktu ngelawan Persita ada kejutan ya. Kejutannya teh dari lini belakang lah gitu kan, terus dari lini tengah sama di lini depan itu mah Firpo. Nah kalau kemarin kejutannya kan lebih condong mungkin si Bentinho main di tengah gitu Iya. kan. Yang biasanya main di garis depan ini sekarang main di tengah. Nah kira-kira nih setelah 2 laga yang kita lewati, kira Bojan bakal nurunin strategi seperti apa? Apakah mungkin Dewan Max yang main sebagai bek kanan? kayaknya Dion Mark mah nggak akan Belum ya? main starter sih. Belum dulu sih. Soalnya kayaknya. masih ada Kakang lah. Ada Kakang yang mengisi slot U23. Oh berarti masih 2-3 sekarang ya? Masih dianggapnya masih 23 walaupun sekarang udah 23 lebih. Kemarin kan ada kenapa Kakang masih dimainkan padahal Kakang udah U23 lebih. Tapi kan ini masuknya ke musim ini. Nah, kalau musim depan Kakang udah nggak bisa ngisi slot 23. Si Robby Darwis Sama. Nah, nanti musim depan mungkin Kakang udah nggak bisa ngisi lagi slot 23. Mungkin Dionmark bisa mengisi itu. berarti jam si Najril. Nah, si Najril bisa di tengah. Najril gitu lumayan ya, tinggal mental sebenarnya. Tinggal mental, terus persaingannya sih di tengah mah agak berat sih kalau ini mah. Kalau memang masih lawan-lawan yang berat mah kayaknya Najril agak berat lah kalau misal dimainkan. Tapi bisa jadi dimainkan. Bojan kan punya strategi khusus lah, punya kejutan-kejutan Nah, gitu kan lah. kemarin juga kita sempat ya yang punya keyakinan lah bahwa Persib bisa dapat 3 poin lawan Madura gitu. Tapi yang lebih surprise-nya lagi tuh kita disuguhin permainan yang lebih indah, terus golnya juga di luar dugaan. Di luar dugaan. Nah, selanjutnya nih kira-kira kan sekarang Marco nih udah kembali lagi. Apakah kapten bakal kembali ke Marco ataukah tetap di Barba? Kalau saya sih pribadi ya, kalau saya karena mungkin supaya menjaga kokoh ini belakang mungkin lebih cocok Barba. Saya juga setuju sih. Lebih ke Barba kalau menjadi kapten. Kalau saya lihat dari sebelum-sebelumnya, lihat performa Barba sebagai kapten itu udah luar biasa lah. Luar biasa jiwa kepemimpinannya gitu. Memang Mark Klok juga luar biasa sebagai pemimpin. Dia tanpa mengurangi kredit ke Marco. Iya. Tapi kita memang butuh Mark Klok itu di tengah. Kelihatanlah untuk Mark Klok. Untungnya kemarin Putros ya bisa ya mengisi ini posisi Mark Klok gitu. Ya, kalau Kalau kapten mah saya masih ya, percaya ke Barba lah. ya kalau dilihat dari penampilan Barba sebagai kapten kemarin ya cukup memuaskan lah. Komunikasi dengan wasitnya juga enak gitu. Dia sebagai pemimpin tuh bisa protesnya emang benar protes gitu. Hari kemarin tuh kartu kuning gara-gara protes atau Ya, emang gara-gara ngelanggar. ngelanggar. Kalau misalkan kayaknya mah ya prediksi ini mah menurut saya mungkin besok masih tetap Barba yang kapten nanti lawan Persebaya. Kemungkinan Mark Klok juga mungkin nggak akan langsung main Babak keduanya. karena dia baru pulih dari cedera. Apalagi nanti lawannya Persebaya yang keras gitu maksudnya. Keras fisik lah. Ya ada kemungkinan Mark Klok jadi pemain cadangan. Kemungkinan soalnya lihat pelapis lah. lagi pelapis dulu. Soalnya
skema pemain yang kemarin dimainkan teh Dan enak tuh. udah enak kelihatannya. Nah, Jadi nggak tahu tengah tuh mah kayaknya kalau nggak akan perubahan gitu. ya nggak tahu Paling kalau nambah dimasukinnya Tom Tom Hay bakal ada perubahan gimana. Paling Mungkin perubahannya cuman Berginho diganti Tom Hay, Berginho-nya jadi ganti Sadil, Ya. bisa gitu menurutnya. bisa. Cuman saya teh teu bisa ngeprediksi nama euy. Bojan teh kadang sok orang ngeprediksi kieu kita pas main startingna anjing si ieu geuning nu dipaenkeun di luar prediksi. Jadi mungkin Bojan teh nu cek saya tadi tiap tiap tim teh jadi si Bojan teh ningali kekuatan tim teh siga kumaha. Misalkan Persebaya mainna counter attack full. Tah, pasti Bojan milih pemainna anu kuat bertahan. Tah, eta. Terus lebih Apalagi kan gol-gol Persibaya tuh kayak dari si Galipetas itu kan nya seramnya ya. kasih individu eta. Tapi lamun kita bisa memainkan kunci si Galipetas dengan gaya marking kayak kemarin lawan Persija mungkin bisa aman. Ya. Cuman kemarin juga lihat permainan Berginho main di tengah tuh kelihatannya enak pisan euy. Harusnya Enak. Asal Soalnya nyaman gitu nya. dulunya juga di Borneo di tengah kalau nggak salah mah. Di Si tengah. Berginho nyaman gitu kemarin Ya. asal mainan Enakeun nyaman. gitu. Jadi Karena lamun secara pemain mah kebanyakan ya pemain itu nyaman di posisinya masing-masing. Cuman di Persib itu nggak bisa. Di Persib itu harus siap di mana saja posisinya. Kemarin Ga Eliano kan terakhir mah di posisi si kakangan ya. Tuh, udah menetapi berapa posisi itu Eliano. Eliano kan tengah, kanan dan kiri. Kanan kiri sayap pernah. cuman nanti kemungkinan prediksi saya gitu. Strikernya Ramon lagi yang diturunin. Ramon ya. Soalnya Kemarin juga. Soalnya Persebaya juga punya back-back yang kuat ya. Ya. Si Ramon juga punya fisik yang bagus yang gitu buat bagus, duel-duel sama back lawan. Mungkin ya ada kemungkinan si Ramon Mungkin diturunkan kemarin lebih juga awal. nggak dimainin full sehingga nggak bisa hat-trick juga karena mempersiapkan Persebaya mereka bisa Pasti. jadi ya. Iya bisa jadi. Soalnya kan lawan-lawan enak teh seberapa minggu ke depan teh main berat setelah lawan Persebaya kan Kediri. Ya. Setelah Kediri Borneo. Setelah itu baru Persijanya. Kita kan ada di PR gede gitu. Padahal harapan mah gitu kemarin teh Ramon teh tetap main gitu biar bisa hat-trick gitu ya. Ternyata mungkin strategi Bojan ya mempersiapkan di Persebaya juga mungkin ya. Ya. Jadi mungkin mau ngasih kesempatan ke yang lain menit bermain. Misalkan kemarin si Ramon udah nyetak 2 gol, posisi udah 3 gol nih, mau pergantian pemain dari menit-menit awal babak kedua juga udah aman lah. Udah soalnya udah 3-0, tinggal nambah gol gitu mungkin. Ada kemungkinan di luar DSP Ah, giliran nggak tahu tah lawan kemarin Persebaya kan nanti. Ramon. Nah, mau ngebahas karena menurut kami mah akhirnya di bangku cadangan kan salah kemarin teh di pemain tengah ya si Dedi terus teh ini teman-teman Marklo nah kayak dua berarti syaratnya ya Najril lah ya Najril, Adam Alis. Kalau pemain yang DSP nanti mungkin lawan Persebaya, prediksi saya mah mungkin Kurjawa masih nggak akan dibawa istirahat lagi ya. masih. Soalnya kemarin juga kelihatan masih kurang lah. Ya. Bisa nyerang, tapi pas serangan balik, nah kemana Kurjawa? Tapi kemarin juga dia sempat ngasih umpan enak gitu ke si Baros tuh. Enak pisan. Nah teku sirahnya si Baros betku suku ngegajung di luhur kan ya. Coba mau kepala mah dibalikkeun lah kita umpan balik. Eta umpan berkelas asli. Kemarin juga nggak nyangka si Kakang ngasih gitu. Iya. Jadi mungkin di tiap latihan dia belajar dari kekurangannya. Kualitas crossing kamu kan ini semula enakin sih. Ya mungkin dari perubahan dari setiap latihan mungkin ada instruksi khusus dari Bojan Hodak juga.
Tuh kudu Jadi- tuluy dorong we nya, tuh kudu dorong we wae, dorong. Budak mora mah kan kadang-kadang yang mesti explore lah. Jadi yang Persita kan tiba-tiba di kotak penalti, ai kamari mah kan jarang-jarang tuh Ya. Kakang. Paling dah dari sebelum kotak penalti juga udah lihat udah mulai bisa crossing. Ya, Kayak biasanya kan tulus teh ka juru heula gitu tah, Ya. ka juru baik crossing. akurasinya sih sekarang udah mulai enakeun gitu Kakang teh, sama timingnya bisa pas ke striker. Jadi nu kurang tinggalinya pemain yang support striker teh harus tahu sih karakter si striker. Misalkan si Ramon teh sukanya dikasih bola apa, si Jung sukanya kayak gimana, si Castel sukanya kayak gimana. Jadi pemain-pemain sayapnya harus bisa tahu nih. Kalau misalkan si Ramon strikernya, oh orang teh kudu umpan kieu ka si Ramon teh. Tah. Ini juga prediksi Yudi dengan kalau waktu lawan Persita bukan Kastel, Ramon sih karena gua spekte bener aja, Ramon bisa gitu Langsung. nyundul eta. Bener, timingnya pas. Pojok eta pojok banget gitu. Berarti si Ramon mah kudu dibere bola-bola gitu. Bola gitu terus Tapi ya, gawe emang kolektivitas gol masih kene bagus si Jung gitu. Si Jung karena si sekarang Jung kan sering dipain ke total dari Asia sama Liga teh udah 12 ya si Jung ya. 12. Ngeri. Jadi beberapa match kemarin, beberapa match ke belakang tuh tiap matchnya ngegolin si Jung. Keren. Kemarin rasionya tuh 1 gol 1 pertandingan. Nah, ya yang kata saya di podcast kemarin ya, kalau misalkan Jung direkrutnya di awal dia bisa jadi kandidat top skor asli. 12 bos sekarang ya. Ngeri. Baros juga kemarin pecah telur lagi Pecah ya. telur lagi, Sugan nanti Dari nambah beberapa lagi. match kemarin kan dia susah ngegolin. Cuman baca statement gitu, banyak yang ngekritik si Baros. Cuman dibela sama Coach Igor teh. Dibela. Yang dinilai itu, saya tidak menilai Baros. Maksudnya tidak menekankan Baros untuk mencetak gol. Cuman yang dilihat tuh dedikasi bermainnya sama etos kerjanya. Yang Kemarin dilihat- kan penyelamatan ke Barakali, main sliding As group gitu lah. Oh, Lain, one man one show gitu. lain one man one show. Jadi si Baros mah kan naik turun gitu nge-backup pertahanan. Wah, gitu tuh capek. Mun kemarin teh, ini fisik cenah. anjing si eta teh. Siapa ini cenah? Halus teh. Ya, Yang di sayap cenah. pemain Persib akhirnya nu fisik napang alusnya cek kami ya. Cek kami si Baros, si Putros, Eliano. Eliano mah Fisik buka halus. capek itu. Lamun di back mah misalkan Matrikardi, Barba kan sakaya kalemna. Iya. Anu ngatur serangan eta nu capek pisan mah. Eliano tah buka capek fisikna eta. Putros oge sebenarnya halus fisikna. Kemarin mah rada santainya Putrosnya. Ya. Tepati sereng itu. Ya Tepati nyereng. saling bertukar posisi jeung si Luco. Kemarin juga si Sadil beberapa kali switch play, posisi gitu. Sama Baros. Sadil ke Baros di kiri. Ya, mungkin strategi lah itu. Ya, berarti di nama tiap pertandingan sekarang Bojanti selalu membuat kita sebagai penonton mungkinnya terpukau lah sebenarnya. Terkejut gitu. Wow. Tah maraneh anjing. Wow. Maraneh nu hayang si Bojan out anjing parah anjing. Asli anjing. Curiga eta mah ya. Disclaimer. 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 Parah loh. Anu nyinyir si Bojan mah teu bisa ngagolkeun gede. Hayang atuh ngagolkeun. Hayang urang mah 5-0. Tah kamari dibuktikan si Bojan 5-0. Kata kalem anjing Bojan boga naon ya? Boga penilaian sorangan. Boga penilaian sorangan gitu maksudnya. Ketiap klub bisa bisa nilai kekuatan klub batur teh kumaha gitu. Jadi di nama kita cukup seneng lah kita dikasih kemarin. Seneng. Terus mungkin sebelum ditutup obrolan kita prediksi skor.
biasa supaya bukan jadi kebuktian deh sih kemari. Kalau Lamun prediksi nanti ya lawan Persebaya ya, nggak muluk-muluk. Yang penting mah 3 poin lah. Mau 1-0, mau 1-2. Yang penting 3 poin amanin lah. Bawa pulang ke Bandung. Soalnya dilihat dari eh, apa statistik klasemen tuh selisih poin sekarang Persib yang paling gede ya. Ya. Emang efektivitas gol kurang, cuman kegolan Persib cuma 11 bro. 11 ngeri. Dibanding terendah ya? tahun-tahun lalu Itu juga tuh itu teh rekor ayeuna Persib teh. rekor dari Lebih- tahun-tahun lebih- kemarin lebih 11. Ya, ini terendahnya. Terendah 11. 2024 sudah hanya segede gitu, terus 2025 2026 di atas 15 kalau nggak salah. Jadi si Teja tuh kemasukan 8. Si Adam Persback 2 sama si Fitrah 1. 11 Kita pas total. gambar Borneo. Teja lah. Kalau misalkan Tembok baja. terus konsisten, ya mudah-mudahan bisa dipanggil timnas lah. Ulah karunya made. Nya kita ulah Ulah kita bisa dikekeak, ulah karunya made coach. ulah. Bisa di nyinyiran ya ku anu lain gitu nya anu sok riweuh mun aya pemain Persib di timnas teh sok Terus riweuh. keneh lah. Aya Emil, aya Emil. Paes. Paes gegengannya diajakna udah. Wah, Paes. Jadi ke Persib aduh. Ulah anjing ka. Lebih serem cigana teu kudu aya back cukup Paes. Heeh. Nah, si Gugum suka Tadina rek ka Bandung, Paes. Kalau dari saya nggak muluk-muluk 1-0 ayeuna mah di kandang Persebaya mah. Yang penting mah menang aja lah. Di kandang Persebaya mah sigana 1-0 lah. 2-0. Bakal emang kelihatannya permainan bakal lebih sengit lah. Soalnya ayeuna pelatihna Bernardo Tavares aduh. Rada Benar, berat. anjing. Sebenarnya lamun PSM ku masih ku Bernardo Tavares masih bisa di atas lah gitu. Karena mungkin finansial Bernardo Tavares keluar, jadi sekarang PSM kurang diperhitungkan gitu. Asli. Nah, ayeuna di Persebaya kelihatan perbedaannya dari musim kemarin apa? Yang Awal musim. Edu Perez. awal musim. Awal musim Pelatih kan kemarin. Persebaya agak-agak bisa diprediksi lah. Ya juara kan dia. Juara di Australia cenah. Mau jalan di Australia. Nah, lamun ayeuna pas kayak musim kedua mah ya lumayan lah. Ada sih, perkembangan tapi ya, gitu Bernardo Tavares Memang jadi selain Persibaya juga tim-tim lain juga udah mulai menunjukkan lah ya si Iya. Arema. Ya ada Persebaya juga ada selama kedatangan Bernardo Tavares masih banyak yang harus dievaluasi. iya. Dah kemarin-kemarin Karena juga nggak sempat terlalu kalah kan beberapa kali. Jika Baheula Bojan kan mimpi datang penyisaan Ya. pemain-pemain bukan pilihan dia lah. Ya karena nggak terlalu banyak mengambil pemain juga Iya. Persebaya. Ya mah Berarti lamun ningali kieu mah kan kayak mungkin persaingan liga di season selanjutnya bakal lebih ramai. Iya. Persib Persebaya mah iya benar-benar adu strategi pelatih. Lain adu muncang anjing Bojan botak Bernardo botak. Lain adu muncang. Oh, ngerti bola Bola-bola. Bojan Bernardo sok. Nu meunang kudu gondrong. Oke, berarti cukup sekian dulu guys obrolan kita di season kali ini. Mungkin jangan lupa di subscribe, di share, di komen. Apa ya? Buat di teman. Pokoknya mah komen lah terus pantengin YouTube kita. ya Insya Allah YouTube kita dengan dukungan teman-teman bisa berkembang. Ya. Jangan kapok juga lah. Lihat kita Ya, bikin kita juga ya namanya kontennya. teh. Kita juga Kita bacot, Belajar. belajar dewasa, belajar ingin mengedukasi bobotoh gitu Ya. kan. Jadi dalam satu pertandingan tuh hal menang kalah pasti gitu. Ya. Cuman menang kalah itu tuh bisa diminimalisir dengan cara-cara yang positif lah gitu. Ya. Jadi Da- kalau misalkan kalah kita harus ya menerima. Ya nerima kekalahan weh. Nah, Gitu. jangan sampai merugikan klub gitu. Ya, pokoknya mah kalian jangan bosan terus dengerin kita ngecoblak. Membacot. Nanti juga kita pasti ada lagi video-video lainnya. Bikin semakin menarik lah. Emang kita mah
belum profesional ya. Hmm. Sok weh yang mau ngobrol sama kita bareng ya nyantai weh kieu ayana Teh gitu. kopi Santai sayana. weh. Kopi sayana, Yang rokok mau- sayana. Yang mau ikut ngobrol bahas-bahas putar Persib sini aja boleh. Bareng-bareng lah, nyantai aja. Oke. Ya sudah, kita pamit. Blue Boys pamit. See you.